Kalau kamu jadi presiden, kayaknya NKRI ini kacau balau. Yusuf Kala usulkan untuk naikkan harga BBM, katanya kalau murah orang akan pakai seenaknya. JK. Dengan sangat rendah hati, Wapres Gibran meminta maaf kepada Yusuf Kala. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta maaf pada mantan Wakil Presiden Yusuf Kala soal usul kenaikan BBM. Gibran memohon maaf lantaran usulan dari JK tak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Tanpa amarah, tanpa menjelek-jelekan, hanya butuh kata maaf. Tapi kerasa sampai hulu hati dan jantungnya Yusuf Kala, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan ya keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Chaplin lagi. Hari ini ada 3 konten ya, ketiga-tiganya Chaplin semua. Adu mekanik dengan Jokowi sudah tadi ya, konten pertama ya kan. Dirujak netizen ya, dirujak umat Kristiani juga sudah, karena dianggap menyebarkan hoax dan patut diduga menista agama ya, juga sudah kan gitu, udah dirujak ya kan. Sekarang si Chaplin dipermalukan sama Gibran dengan sangat receh. Aduh. Hah? Nggak tahu juga ya kenapa si tua bangke yang satu ini kok akhir-akhir ini tiba-tiba saja itu sering muncul ke publik ya dengan narasi-narasi yang sangat membagongkan ya, yang ujung-ujungnya ya tentu saja dirujak netizen, karena memang pada dasarnya sebagian besar rakyat Indonesia nggak suka dengan si Chaplin ini ya toh. Dan kali ini Gibran mempermalukan si Chaplin yang mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga BBM. Aduh, kata Gibran, ya kan? Maaf, itu tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden. Orang tua dijawab oleh anak muda macam kayak gitu. Aduh, kalau saya mending borong racun tikus saja ya di warung dekat rumah. Chaplin. Masa kejayaan dan keemasanmu sudah berakhir, Plin. Sekarang tiba masa senjakalamu yang sebentar lagi mungkin kau akan dilibas oleh rakyat Indonesia ya, atas ulah-ulah bejatmu selama ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kamu lihat ini? Jangan berkedip, karena ini wujud aslinya. Luar biasa, kemampuannya benar-benar di atas rata-rata. Iya, saya juga tidak menyangka kemampuannya sekelas itu. Kurang ajar ya. Ini kurang ajar ya. Saya sajikan ya video barusan bukan untuk di-approve ya, tetapi untuk saya disclaimer. Ini adalah contoh video yang tidak baik ya. Jadi bagaimanapun kita tidak suka dengan seseorang, janganlah macam kayak gini bikin konten, ya kan? Walaupun sebetulnya ya lucu juga. Loh bang, katanya di disclaimer nggak boleh, tapi kok ketawa lah? Ketawa kan nggak melanggar hukum, ya tuh. No comment. Pokoknya jangan ditiru ya, no comment. Lanjut. Kalau kamu jadi presiden, kayaknya NKRI ini kacau balau. Yusuf Kala usulkan untuk naikkan harga BBM, katanya kalau murah orang akan pakai seenaknya. JK. Untung bukan kamu presidennya, dan untung kamu tidak pernah jadi presiden Republik Indonesia. Kalau kamu jadi presiden, kayaknya NKRI ini kacau balau. Rakyatnya melarat atau mampus. Dari cara kamu memberikan solusi,
itu sudah kelihatan bahwa pikiranmu hanya untuk dirimu sendiri, bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat kecil. Usahakan kamu bisa lebih pintar lagi kalau mau memberikan solusi untuk kemajuan negara kita yang tercinta ini. Makanya, ya kan, ini nggak pernah jadi presiden dan alhamdulillah gitu loh. Kalau dia jadi presiden, saya yakin, hakul yakin ya, keyakinan ini loh ya. Saya yakin 99.000 triliun persen Indonesia akan berubah menjadi negara yang berdiri atas agama. Gitu? Iya. Pengasong-pengasong khilafah itu ya patut diduga ya kan bahwa selama ini mereka berada di pihak siapa gitu loh, siapa yang mendanainya. Dan alhamdulillah ini orang tidak pernah jadi presiden, ya. Lanjut. Dengan sangat rendah hati, Wapres Gibran meminta maaf kepada Yusuf Kala. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta maaf pada mantan Wakil Presiden Yusuf Kala soal usul kenaikan BBM. Gibran memohon maaf lantaran usulan dari JK tak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Tanpa amarah, tanpa menjelek-jelekan, hanya butuh kata maaf. Tapi kerasa sampai hulu hati dan jantungnya Yusuf Kala, bro. Ya udahlah ya kan, kalau udah menusuk hati sampai ulu hati dan jantungnya si Chaplin, udahlah mending borong aja racun tikus di warung-warung terdekat. Ada Blin, kau itu sudah tua Blin ya, usiamu tidak mudah lagi, tetapi kau dipermalukan lah kalau menurut saya oleh anak muda gitu loh. Ya. Jawabannya sepele gitu loh, tapi diawali oleh kata maaf ya kan, maaf. Maaf Ferguson. Malu Plin, malu. Aduh. Ini bener-bener wakil presiden ini gimana ini kok si Chaplin dipermalukan seperti itu. Lanjut. Wakil Presiden Guys, terus terang kali ini saya anggap Pak Yusuf Kala, mantan Wapres kita, keliru sangat-sangat besar. Tentu tidak terkait dengan laporan polisinya terhadap Rismon Sianipar yang memfitnah dirinya telah mendanai Pak Roy Suryo dan kawan-kawan untuk terus mempersoalkan kas dan ijazah Pak Jokowi. Kalau yang ini saya sangat setuju dan saya nggak benar. Tetapi terkait dengan usulan Pak JK agar pemerintah menaikkan harga BBM yang langsung direspon, ditolak mentah-mentah oleh Wapres Gibran. Nah ini yang agak keliru dan sedikit menyakitkan. Kenapa saya anggap keliru besar? Ada 3 alasan. 2 alasan terakhir paling prinsip. Pertama, Pak JK ini sepertinya tidak sensitif dengan kondisi masyarakat kita yang masih miskin. Daya belinya semakin menurun. Warga bangsa kita lebih dari 60% miskin. Kalau harga BBM dinaikkan lagi, kita bisa bayangkan kesesaran rakyat. Tapi poin yang terpenting dari sini, ketika rakyat kian berteriak terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran, maka potensi besar akan ada gerakan massa untuk terus mendukung apa yang dikatakan oleh beberapa pengamat, jatuhkan saja pemerintah sekarang ini. Ini kan berbahaya bukan? Nah itu. Jadi kalau menggunakan hukum kausalitas, menaikkan harga BBM seperti usulan Pak JK, ini akan berdampak pada keresahan sosial yang akan berpotensi untuk memperkuat gerakan menumbangkan penguasa sekarang ini. Gitu kira-kira. Kedua, ini
Pak JK ini mungkin pura-pura tidak tahu. Kalau selama ini kan seluruh masukan dari para ahli untuk penguasa, termasuk apalagi MBG ya, Operasi Merah Putih dan yang lain-lainnya, agar dievaluasi, tidak pernah disahuti, tidak pernah tidak konsisten. Bahkan ketika yang mengusulkan itu kemudian kecewa terhadap Pak Prabowo, Pak Prabowo bilang, kita tertibkan pengaman. Kalau Pak JK mengusulkan itu, kemudian mengusulkan kenaikan harga BBM, kemudian ditolak seperti sekarang ini, kan malu Pak JK. Begitu. Yang ketiga, mungkin Pak JK tidak menyangka bahwa Pak Gibran, wapres kita sekarang ini, yang akan langsung merespon apa yang diusulkan oleh Pak JK itu. Ditolak mentah-mentah oleh wapres. Wapres ini kan ya menyamakan posisinya setara dengan Pak JK pada saat itu. Maksud saya kapasitasnya. Pak JK kan ekonom sebetulnya, dari Fakultas Ekonomi. Jelas sekolahnya. Dia pebisnis besar. Kalau Pak Wapres kita sekarang ini kan ya memang begitulah. Kita tidak sombongin. Tapi direspon oleh Wapres. Ini kan harusnya direspon oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi ini yang tidak pernah diduga oleh Pak JK. Kalau direspon oleh Pak Prabowo Subianto barangkali senang juga. Tapi kalau direspon Pak Gibran, ya memang posisinya Wapres, guys. Tetapi barangkali ya saya tidak perlu katakan apa-apa lah. Itu aja. Ya iyalah, ya kan, iya. Nggak pernah dibayangkan oleh si Chaplin, ya. Chaplin ini salah menilai, ya iyalah. Langsung sekakmat, Gibran jangan bukan kaleng-kaleng, ya. Profesor semaput aja pada saat debat Cawapres 2024 lalu. Sampai seperti itu dipermalukan di hadapan umum, di hadapan publik, di depan layar kaca seluruh rakyat Indonesia. Apalagi sekedar kau plin pelawak, ya kan? Dijawab dengan lawak juga, tapi menusuk hati. Aduh, memakan hati berulam jantung ini. Lanjut. Sikap pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi krisis energi akibat perang Israel-Amerika Serikat dengan Iran mengecewakan dan patut dikecam. Mengecewakan siapa? Patut dikecam oleh siapa? Ya ampun, media ini tuh punya masalah apa sih? Pengen banget harga BBM naik. Setelah sebelumnya media ini tuh bilang kalau jalan-jalan Pak Prabowo tuh pepesan kosong. Padahal Pak Prabowo itu bawa investasi dari Jepang, Korea, Cina, dan Amerika. Dan ini lo dengerin dah. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, seneng jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Kita ke Jepang kemarin ya. Jadi ini ada masalah apa sih sebenarnya? Coba kalian pikirkan ulang ya. Siapa yang akan diuntungkan kalau harga BBM tuh naik? Walau dunia gonjang-ganjing, provokator cacing, pemerintah itu mengupayakan subsidi ada, mitigasi pengaturan pembelian juga ada. Jadi sebaiknya pemerintah kembali kerja aja. Bener kata Seskap Teddy, udah aja Bapak sibuk kerja. Karena yang beneran kerja tuh nggak ada waktu buat main drama. Banyak sekali kerjaan, saya belum lihat beliau bicara apa gitu kira-kira. Apalagi bawa presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis dan ya gitu kira-kira. Oke? Kecuali ya emang kerjanya tuh bikin drama, persis seperti yang kemarin ahli hukum tata negara tuh yang bilang swasembada pangan pemerintah itu data palsu, pemerintah itu membohongi publik. Presiden sedang membohongi publik secara terang-terangan. Impor beras itu data palsu swasembada pangan kaitannya. Tidak mungkin Indonesia swasembada pangan. Kenapa dari tahun 2004 sampai 2005 kita masih impor beras 5,4 juta ton, tiba-tiba di 2026 jadi nol. Jawab dulu data itu. Mungkin dia terlalu sibuk memikirkan mekanisme ganti presiden sebelum tahun 2029, sampai dia nggak tahu kalau Pak Prabowo itu menerbitkan Perpres nomor 4 tahun 2026, di mana regulasi ini tuh mengatur yang namanya lahan sawah dilindungi atau LSD, yang dikunci di 8 provinsi supaya menjamin ketersediaan lahan pangan nasional.
setelah Indonesia itu sebelumnya memproduksi beras sebesar 34,71 ton tuh di tahun 2025 dan ada surplus sekitar 3 juta ton ya. Jadi kembali kepada kalian nih ya, apakah kalian memihak drama naik BBM atau kalian memihak yang sakit hati pengen ganti presiden sebelum 2029 atau kalian memang memihak pemerintah dan Pak Prabowo tetap terus bekerja untuk masyarakat ya? Sekarang share pendapat kamu. Ya, begitulah ya. Seperti yang sudah sering saya sampaikan dalam berbagai konten, kita harus waspada dengan orang-orang ya, pihak-pihak, ormas, organisasi, perusahaan ya, termasuk perusahaan media yang kerjaannya itu mengadu domba dan sepertinya mereka itu bergerak ya. Itu demi kepentingan asing ya. Ya seperti yang baru saja kita saksikan bareng-bareng ya. Media cap tempe itu ya harus kita waspadai lah, karena secara de facto and de jure kita sudah sama-sama tahu bahwa media tersebut, perusahaan tersebut konon mendapatkan aliran dana ya, atau pemilik sahamnya sebagian besar itu adalah si Soros itu, konon seperti itu. Maka kita harus hati-hati, pasti mereka itu ya membela kepentingan si pemiliknya, kan seperti itu ya. Ini sih dugaan saya, tapi ya terserah teman-teman lah bagaimana menilainya. Ya, lanjut. Bagaimana kita tidak syukur? Negara-negara yang lain kena imbasnya. Filipina sudah jalan kaki karena BBM naik. Kok Indonesia belum naik BBM-nya Pak Ustadz? Alhamdulillah, berarti pemimpin kita tanggung jawab. Mustahil katanya BBM dunia naik, tapi kita murah, ada apa ini? Jangan suudzon, jangan curiga. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kemudahan. Doakan pemimpin-pemimpin kita, mereka sudah bertanggung jawab. Ini kadang suudzon terus. BBM naik, protes. Tidak naik, suudzon. Kalau kemarin naik, kebayang demo di mana-mana. Tapi giliran tidak naik, ada orang yang memprovokasi. Nah, maka kita jaga stabilitas ini, syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini benar, ini Ustadz benar ya, Ustadz benar. Tapi kalau ada orang yang mengaku dia itu sok-sok agamis tapi meminta agar harga BBM itu naik, itu patut dipertanyakan. Sebetulnya dia itu siapa ya? Sok agamis, sok pemegang kunci surga, ya kan? Malah meminta agar BBM dinaikkan. Berarti kan menginginkan Indonesia ini chaos, karena pasti sudah ketika harga BBM naik, rakyat itu akan mudah disulut karena berbagai macam itu menjadi sulit. Kan seperti itu. Nah, iyalah, baguslah. Jadi ustadz macam kayak gini ini harus diperbanyak nih jumlahnya di Indonesia. Dan sutat-sutat yang suka menebarkan kebencian ya, itu harus dikurangi, kalau perlu itu di stop sama sekali biar nggak ada ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.